Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 25. Pada saat itu para anak buah Xiao Yaokok sudah mengepung dari sekitar. Hujan, angin, geledek, dan kilat berada di hadapan orang-orang itu. Tianti berdiri kira-kira 5 langkah dari hadapan Yan Chongtian. Makhluk tua itu tertawa terkekeh. Tua bangka, meskipun sekarang kau tumbuh sayap, tetap tidak dapat meloloskan diri lagi dari tempat ini, bentaknya lantang. Yan Chongtian tidak menyahut. Dia pura-pura tidak memandang sebelah mata. Tapi tubuhnya bergetar semakin hebat. Keringat dingin pun mulai menetes. Hal ini tidak luput dari pandangan Fu Gyoksu. Dia segera merasa heran. Tiba-tiba Yan Chongtian membisikinya. Gyoksu, seandainya mereka menyerang, tolong hadapi dulu beberapa jurus. Fu Gyoksu semakin heran. Susiok, sebetulnya apa yang terjadi denganmu, desaknya penasaran. Sejak berlatih ilmu Tian Chan Kiat, tenaga dalamku kadang-kadang ada dan kadang-kadang menghilang. Hawa murni tidak dapat dikumpulkan. Apalagi setelah melalui pertarungan panjang, aku harus beristirahat sejenak baru dapat mengumpulkan hawa murniku kembali. Kata Yan Chongtian dengan suara semakin rendah. Mendengar kata-kata itu, Fu Gyoksu tertegun. Sejenak kemudian terlihat senyuman licik tersungging di ujung bibirnya. Baik, Susio. Kau atur saja hawa murnimu tenang-tenang, aku akan menghadapi mereka. Mulutnya berkata demikian, tapi tubuhnya mencelat ke udara lalu melayang turun untuk menghantam punggung Yan Chongtian dengan sepasang telapak tangannya. Selama ini diam-diam Fu Gyoksu berlatih Butong Liao Kiat dengan giat. Ilmu Piklek Chiang miliknya bahkan jauh lebih matang dari Chia Peng. Tenaga dalamnya terlebih-lebih tidak usah diragukan lagi. Hantaman Fu Gyoksu kali ini disertai tenaga sebanyak 10 bagian, sedangkan pada saat itu hawa murni Yan Chongtian sedang buyar. Bagaimana orang tua ini dapat menahan hantaman sekeras itu? Dalam saat yang bersamaan, tubuhnya terpental jauh ke depan. Mencelatnya tubuh Yan Chongtian ternyata mencapai beberapa depa dan jatuh tepat di hadapan Tianti. Mulutnya terbuka dan segumpal darah kental langsung muncrat keluar. Tubuhnya bahkan bergulingan di tanah beberapa kali. Sayangnya di belakang punggung Yan Chongtian tidak tumbuh mata. Tapi para anak buah Xiao Yaokok dapat melihat jelas perbuatan Fu Gyoksu. Hati Tianti saat itu langsung berbunga-bunga. Perlu diketahui bahwa 20 tahun yang lalu saja dia bukan tandingan Yan Chongtian. Apalagi selama 20 tahun ini dia berlatih ilmu Tian Chan Kiat. Meskipun belum kebal terhadap senjata tajam, tapi ilmunya tentu sudah tinggi sekali dan hampir tidak berani dibayangkan olehnya. Dengan mengandalkan ilmu Fu Gyoksu yang masih rendah itu ternyata berhasil membokong Yan Chongtian sampai terluka demikian parah, bagaimana hatinya tidak menjadi senang dan bangga. Tentu saja dia tidak tahu bahwa hawa murni Yan Chongtian sedang buyar. Kalau tidak meskipun bokongan Fu Gyoksu berhasil mencapai sasaran, tapi tenaga dalam orang itu sudah hampir mencapai taraf kesempurnaan. Asalkan dia masih mempunyai sedikit tenaga dan langsung membalikkan tubuh lalu menyerang Fu Gyoksu kembali, tentu anak muda itu lebih banyak celakanya daripada selamatnya. Hujan, angin, geledek, dan kilat juga sudah memikirkan kemungkinan itu. Sekarang melihat Fu Gyoksu berhasil dengan mudah dan Yan Chongtian malah tidak memberikan perlawanan, mereka malah termangu-mangu. Rasa terkejut mereka masih belum sirna, bayangan tubuh Fu Gyoksu sudah berkelebat kembali dan sekaligus menutup 27 jalan darah penting di tubuh Yan Chongtian. Sedikit pun hawa murni Yan Chongtian belum dapat dihimpun, sudah tergetar kembali oleh tutukan Fu Gyoksu. Isi perut dan 4 anggota tubuhnya terguncang parah. Dia jatuh terkulai kembali di atas tanah. Sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan. Meskipun sempat ceroboh beberapa waktu, sekarang dia sudah mengerti apa yang telah terjadi. Matanya mendelik lebar-lebar ke arah Fu Gyoksu. Anak muda itu sama sekali tidak gentar. Dia bahkan mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Susiok, bagaimana pendapatmu tentang Piklek Chiang yang kulatih ini? Yan Chongtian tambah mengerti beberapa bagian. Ternyata selama ini kau yang main gila. Siapa kau sebenarnya? Cucuku. Tianti yang menyahut pertanyaan itu. Yan Chongtian menolehkan kepalanya memandang Tianti. Wajahnya berubah hebat. Dia memaling kembali memandang Fu Gyoksu. Sejak semula seharusnya aku sudah melihat bahwa kau ini rada kurang beres.
Lalu siapa Wan Fei Yang? Apa dia merupakan komplotan kalian juga? Masa? Bukankah sejak semula kau justru yang paling percaya padaku? Malah kau sendiri yang memaksa untuk datang ke tempat ini. Mengenai Wan Fei Yang, bocah tolol itu, sayangnya dia hanya pantas menjadi kambing hitam. Kalau kau mau tahu siapa dia, nanti saja di akhirat kau tanyakan kepada Chi Xiong si hidung kerbau. Sahut Fu Giyoksu seraya tertawa dingin. Yan Chongtian tertegun. Murid murtad, bentaknya marah. Fu Giyoksu pura-pura tidak mendengar. Dia membalikkan tubuhnya menghadap Tianti. Kali ini keinginan Yaya benar-benar terkabul. Sun Ji seharusnya mengucapkan selamat. Bagus, bagus. Tianti tiba-tiba memandang Fu Giyoksu dengan heran. Bagaimana kau bisa merobohkannya dengan cara semudah itu? Rupanya sejak tua bangka ini berlatih ilmu Tian Chan Kiat, tenaga dalamnya kadang-kadang ada dan kadang-kadang menghilang. Dia tidak bisa bertarung lama-lama. Hawa murninya akan buyar seketika kalau terlalu dipaksakan. Kalau sejak semula kau sudah tahu, mengapa tidak cepat-cepat membokongnya? Malah membiarkan kami menguras tenaga begitu lama. Gerutu Tianti kesal. Benar, mengapa, tukas hujan? Sebetulnya ini sebuah rahasia besar. Di Butongsan, mungkin kecuali Chi Xiong Tojin yang sudah mampus itu, tidak ada orang kedua lagi yang mengetahuinya. Kalau tadi hawa murninya tidak tiba-tiba buyar dan meminta Sun Ji menghadapi kalian untuk sementara, sampai sekarang pun masih aku belum tahu. Tua bangka ini memang licik sekali. Biar bagaimanapun liciknya orang ini, sekarang dia tidak bisa apa-apa lagi. Dan tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Kata Fu Giyoksu sambil menarik ikat pinggang Yan Chongtian. Tubuh Tosu tua itu segera terangkat dan menghadap ke arah Tianti. Yan Chongtian sama sekali tidak ada tenaga lagi untuk melawan. Apalagi seluruh jalan darahnya yang penting sudah ditutup oleh Fu Giyoksu. Tianti tidak mengulurkan tangannya menyambut. Dia mengangkat sebelah kakinya dan menendang tubuh Yan Chongtian. Orang itu mental ke arah angin. Lengan baju angin dikibaskan. Belum lagi tubuhnya mendarat di tanah, gagan golok geledek sudah menyambutnya. Orang itu kembali mengentakkan tubuh Yan Chongtian ke udara, sedangkan hujan di sebelah sana sudah menunggu. Yan Chongtian tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk melawan. Dia menjadi bulan-bulanan kelima orang tersebut. Hanya Fu Giyoksu yang menyaksikan dari samping. Dari wajah sampai seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah, tapi dia masih sadar. Matanya menatap Fu Giyoksu dengan penuh kebencian. Tanpa sadar tatapan anak muda itu juga kebetulan sedang menoleh ke arahnya. Tubuhnya tergetar seketika melihat tatapan dingin dan marah Yan Chongtian yang menatapnya penuh kebencian. Tianti dan 4 anak buahnya malah kesenangan. Mereka menjadikan tubuh Yan Chongtian sebagai permainan yang mengasyikkan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Tampaknya gerakan mereka sangat ringan, tapi bagi orang yang ilmu silatnya sudah tidak berfungsi seperti Yan Chongtian, menjadi bulan-bulanan mereka merupakan penderitaan yang tidak terkirakan. Beberapa saat kemudian, Yan Chongtian sudah muntah darah sebanyak 5 kali. Akhirnya Tianti menyadari keadaan itu. Dia tertegun sesaat. Berhenti semuanya, bentak makhluk tua itu lantang. Pada saat itu, tubuh Yan Chongtian sedang mendarat ke arah geledek. Mendengar bentakan Tianti, golok geledek segera ditarik kembali. Tidak tertahan lagi, tubuh Yan Chongtian ibarat seonggok daging bergebrukan di atas tanah. Kita toh sedang bersenang-senang, mengapa harus dihentikan? Tanya geledek penasaran. Tianti menggelengkan kepalanya. Kalau kita permainkan dia dengan cara demikian, dalam waktu yang singkat tua bangka ini pasti akan mampus, katanya. Hujan merasa tidak mengerti. Memangnya kita akan membiarkan tua bangka ini hidup terus? Tianti menganggukkan kepalanya. Membiarkan dia mati dengan cara seperti ini, bukankah terlalu enak baginya? Maksudmu? Tianti tidak menjelaskan, dia hanya tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu sungguh menggigitkan hati. Kesadaran Yan Chongtian masih ada. Mendengar suara tawa itu, dia menyadari bahwa masih banyak cara kejam yang harus dilaluinya sebelum menerima kematian. Tianti maju menghampirinya. Dia langsung menarik Yan Chongtian bangun dari atas tanah. Tua bangka, tahukah kau apa yang akan kulakukan terhadapmu? Tanyanya seraya tertawa licik. Yan Chongtian mengertakkan gigi-giginya menahan rasa sakit.
Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tianti menunggu beberapa saat kemudian dia tertawa dingin. Seharusnya kau sudah dapat menduganya, bentak Tianti sambil mengguncang-guncangkan tubuh Yan Chongtian. Segumpal darah kembali muncrat dari mulut Tosu tua itu. Dia berusaha mempertahankan diri sebisanya. Kalau mau bunuh, silakan. Tidak usah banyak bicara, sahutnya sambil meludah ke arah pipi Tianti. Sayangnya semburan ludah itu tidak cukup kuat untuk mengenai Tianti. Kalau tidak, mungkin pada saat itu juga Tianti sudah membunuhnya. Dengan demikian dia juga terhindar dari berbagai siksaan. Rupanya Tian memang menghendaki lain. Tianti tertawa terkekeh-kekeh. Aku pasti akan membunuhmu, dia merandek sejenak. Tapi, paling tidak kau harus menderita dulu selama 20 tahun, kembali dia tertawa terbahak-bahak. Dalam waktu yang bersamaan, Yan Chongtian jatuh tidak sadarkan diri. Entah berapa lama sudah berlalu, akhirnya Yan Chongtian tersadar juga dari pingsan. Tiba-tiba dia merasa kaki dan tangannya terikat dengan rantai. Rasa nyeri dan ngilu segera menyerang. Tenaganya hilang sama sekali. Yan Chongtian langsung sadar bahwa urat kaki serta tangannya sudah diputuskan semua. Sedangkan sepasang kakinya terendam dalam telaga dingin. Setelah memerhatikan keadaan sekitarnya dengan saksama, tanpa sadar dia tertawa getir. Telaga itu bukan telaga dingin, tapi dibuat persis dengan telaga dingin yang terdapat di Butongsan. Hal ini membuktikan bahwa Tianti memang sudah merencanakan untuk meringkusnya hidup-hidup lalu menyiksanya dengan cara yang sama. Tentu memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat telaga seperti ini. Segulungan suara tawa yang aneh tertangkap oleh telinganya. Yan Chongtian mengedarkan pandangannya mencari. Akhirnya dia melihat Tianti duduk di atas sebuah batu berbentuk persegi. Letaknya di seberang telaga buatan tersebut. Suara tawanya lebih mirip suara anak kecil yang bersorak kegirangan. Sepasang telapak tangannya terus menepuk tiada henti. Mulutnya menyeringai. Tua bangka, bagaimana penilaianmu atas hasil karyaku? Miripkah dengan telaga dingin di Butongsan? Yan Chongtian mulai merasa putus asa. Sepasang giginya mengertak erat-erat. Dia tidak menyahut sepatah kata pun. Kau tidak boleh terlalu kesal. Kalau sampai mati karena jengkel, bukankah menyia-nyiakan hasil karya kami yang besar ini, kata Tianti selanjutnya. Yan Chongtian sengaja menundukkan kepalanya. Dia enggan melihat tampang makhluk tua yang menyebalkan itu. Meskipun aku harus sembahyang memasang hio menyembah Buddha agar kau dapat diberi kehidupan 20 tahun lagi, aku rela melakukannya. Aku ingin kau merasakan bagaimana penderitaanku selama 20 tahun terkurung dalam telaga dingin. Tianti masih juga tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba tangannya bergerak. Seutas cambuk panjang sudah tergenggam olehnya. Dia menggerakkan cambuk itu untuk memecut tubuh Yan Chongtian. Rasa sakit tidak terkirakan. Tubuhnya tergetar hebat. Kulitnya terkelupas dan mengeluarkan darah. Rasa nyeri bahkan menyusup ke dalam tulang sumsum. Dia tidak merintih sedikit pun. Sebisanya dia menahan diri. Cambuk di tangan Tianti bergerak terus. Ratusan kali sudah berlalu. Pakaian Yan Chongtian compang-camping tidak keruan. Darah mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Tua bangka! Tidak pernah disangka bahwa kau akan mengalami semua ini, bukan? Cambuknya diletakkan di samping. Tianti berdiri tegak dan kembali tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema di seluruh gua buatan itu. Hari ini cukup sekian permainan kita, besok aku akan kembali lagi untuk melayanimu sebaik-baiknya. Harap jangan bosan menjadi tamu agung di sini. Yan Chongtian mendongakkan wajahnya. Matanya mendelik ke arah Tianti. Seakan ada bara api yang berkobar-kobar di mata Tosu tua itu. Melihat sinar mata Yan Chongtian, Tianti semakin senang. Sepasang tangannya dilipat di belakang. Dia melangkah keluar dari tempat itu sambil tertawa terbahak-bahak tiada hentinya. Yan Chongtian memandangi kepergian Tianti. Hatinya merasa putus asa. Terkurung di tempat seperti ini, entah kapan baru dia dapat melihat sinar matahari lagi. Apalagi kalau dia mengingat keselamatan Lun Wanji yang dianggapnya belum tahu apa-apa, hatinya semakin cemas. Sejak kecil Lun Wanji sudah yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal karena desa kelahiran mereka tertimpa bencana alam. Sejak kecil dia diasuh oleh Yan Chongtian.
Laki-laki itu sudah menganggap Lun Wanji seperti anak kandungnya sendiri. Kalau melihat cara Fu Giyoksu yang demikian keji, tentu dia juga tidak akan melepaskan Lun Wanji begitu saja. Dia semakin mengkhawatirkan keadaan gadis itu. Pikirannya melayang kepada Wan Fei Yang. Seharusnya dia sadar bahwa bocah itu selalu jujur. Namun satu hal yang membingungkan hatinya, kenyataannya Wan Fei Yang juga menguasai Butong Liok Kiat. Dari mana bocah itu mempelajarinya? Dia tidak habis pikir. Rasanya dia juga tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengetahui semua hal yang tidak dimengertinya lagi. Sedangkan nyawanya sendiri saat ini sulit dipertahankan. Tianti kembali ke ruang utama, Fu Giyoksu sudah menunggu di sana. Pakaiannya masih yang tadi juga. Semakin diperhatikan, hati Tianti semakin senang terhadap Fu Giyoksu. Bibirnya tersenyum terus. Dia merasa bangga mempunyai cucu seperti Fu Giyoksu. Fu Giyoksu segera berdiri menyambutnya, "Ya, bagaimana keadaan tua bangka yang Chongtian itu?" Tianti tertawa lebar. Tua bangka itu? Paling tidak aku akan mengurungnya selama 20 tahun. Biar dia rasakan penderitaan yang Yaya alami. Dengan demikian kejengkelan hati Yaya baru bisa terlampiaskan." Fu Giyoksu tersenyum manis. "Terserah Yaya saja. Sunji hanya menurut apa yang Yaya anggap baik." Tianti kembali tertawa terbahak-bahak. "Bagaimanapun, kau memang cucu yang paling bisa diandalkan. Bukan saja kau berhasil menyelamatkan Yaya keluar dari telaga dingin, malah sanggup memancing Yan Chongtian masuk dalam perangkap kita sehingga Yaya bisa melampiaskan dendam kesumat ini." Dia merandek sejenak. "Sekarang kau sudah menjadi Ciang Bunjin Butong Pei. Kau harus bisa mempergunakan kesempatan ini baik-baik untuk menonjolkan kembali partai kita kelak. Suruh para murid Butong itu berlatih dengan giat. Kelak kita akan memerlukan tenaga mereka." "Ya, ingin menggunakan tenaga mereka untuk menggempur Butibun?" tanya Fu Giyoksu yang langsung dapat menerka maksud hati Tianti. "Tidak salah." Tianti meremas-remas jari tangannya sendiri dengan wajah penuh semangat. "Biar mereka saling membunuh dengan pihak Butibun. Dan kita tinggal memungut hasilnya saja. Sunji juga mempunyai niat yang sama. Oleh sebab itu, untuk sementara ini kau harus tetap merahasiakan asal-usulmu." Sinar mata Tianti menerawang jauh. "Aku dengar, budak perempuan yang bernama Lun Wanji itu juga ikut datang. Di mana dia sekarang?" Fu Giyoksu terperanjat mendengar pertanyaan itu. Dia berusaha menenangkan hatinya. "Masih ada di Piaoqiao." Diam-diam Fu Giyoksu mengerling sekilas kepada Tianti. Hatinya tergetar. Budak perempuan itu tidak boleh dibiarkan hidup. Kelak akan menjadi masalah bagi kita. Lebih baik kau membunuhnya saja." Ya. Fu Giyoksu hanya dapat memanggil kakeknya saja. Dia tidak dapat meneruskan kata-katanya. "Kenapa? Kau tidak sampai hati?" bentak Tianti dengan wajah berubah. Ya, Wanji sudah." "Sudah apa?" "Pokoknya, Sunji memohon Yaya melepaskannya." Fu Giyoksu menjatuhkan diri berlutut di depan Tianti. Makhluk tua itu tertegun sekian lama. Matanya menyorotkan kemarahan. "Kalau tidak keji, tidak pantas disebut laki-laki sejati. Lihat tingkah lakumu ini, bagaimana kau bisa menangani urusan besar? Kalau kau tidak tega, biar Yaya yang turun tangan sendiri." Fu Giyoksu terpaku di tempat. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada kakeknya. Hatinya galau sekali. Bagaimanapun hubungannya dengan Wanji sudah demikian dalam. Dia tidak tega turun tangan membunuh gadis itu. Apalagi kalau mengingat anak dalam perut Wanji yang merupakan darah dagingnya sendiri. Fu Hyongkun juga tertegun. Saat itu dia berada di luar ruangan utama. Setiap patah kata yang mereka ucapkan sudah didengarnya dengan jelas. Soal Yan Chongtian yang dipancing ke Xiao Yaokok lalu dibokong dengan cara yang keji juga sudah diketahuinya. Hal itu memang sedang hangat dibicarakan setiap anak buah Xiao Yaokok. Otomatis dia juga ikut mendengar kabar itu. Justru karena hal inilah, dia bermaksud mencari Fu Giyoksu dan menanyakannya. Dalam hati kecilnya, Koko yang selama ini dikenalnya adalah orang yang tahu membalas budi dan tidak sekeji hujan, angin, dan geledek maupun kilat. Kembali dia mendengar suara bentakan Tianti. "Coba kau pertimbangkan baik-baik. Budak perempuan itu adalah murid Butong Pei.
Lagi pula dia adalah murid Yan Chongtian. Kalau dia sampai tahu bahwa kau adalah orang Xiao Yaokok, biarpun kau tidak membunuhnya, ia juga tidak akan melepaskan dirimu begitu saja. Mendengar ucapan itu, Fu Giyoksu sadar tidak ada gunanya banyak bicara. Bukan saja Tianti tetap tidak mau mengerti, malah kakeknya itu akan marah besar dan kemungkinan akan pergi ke Qianwei Piaoqiok lalu membunuh Lun Wanji saat ini juga. Pikirannya bekerja dengan cepat. Tiba-tiba dia membusungkan dadanya dan pura-pura tersadar. Apa yang Yaya katakan memang benar. Fu Hyongkun mana tahu isi hati Fu Giyoksu. Dia terkejut sekali mendengar jawaban abangnya itu. Begitu baru betul, kata Tianti memuji. Tidak usah khawatir kekurangan kaum perempuan. Yaya bisa mencarikan istri yang tercantik di dunia ini untukmu. Sekarang kau harus segera kembali ke sana dan jangan menunda waktu lagi. Bunuh gadis itu lalu kembali ke Butong serta persiapkan apa yang Yaya katakan tadi. Fu Giyoksu menganggukkan kepalanya lalu mengundurkan diri. Sesampainya di luar ruangan, dia langsung melihat Fu Hyongkun yang berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Hyongkun, panggilnya seraya mengejar. Fu Hyongkun pura-pura tidak mendengar. Dia meneruskan langkah kakinya. Fu Giyoksu tertegun sesaat, kemudian mengejarnya lebih cepat. Dia melesat dan mengadang di depan gadis itu. Akhirnya Fu Hyongkun menghentikan langkah kakinya. Dia menatap Fu Giyoksu dengan pandangan dingin. Seakan melihat seorang asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Fu Giyoksu semakin heran. Hyongkun, kau tidak mengenali Toako lagi, tanyanya lembut. Fu Hyongkun tertawa dingin. Dia tidak menyahut. Baru 2 tahun tidak bertemu. Lagi pula wajah Toako juga rasanya tidak berubah banyak, kata Fu Giyoksu kembali. Wajah memang tidak berubah, hatinya bagai orang yang berbeda. Oh. Giyoksu tampaknya masih tidak mengerti apa yang diucapkan Hyongkun. Chiang Bunjin Butongpei seperti engkau ini rasanya terlalu keji dan tidak berperasaan sama sekali, sindir Hyongkun. Fu Giyoksu menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana harus menyahut makian adiknya itu. Dia merasa sunyi dan tak berdaya. Hyongkun menatapnya lekat-lekat. Kemudian gadis itu menarik napas panjang. Rasanya aku tidak mungkin menemukan Toakoku yang dulu lagi. Oh ya, kau sudah berhasil menjabat sebagai Chiang Bunjin Butongpei, seharusnya aku mengucapkan selamat kepadamu. Dia menjura 1 kali kemudian mengibaskan tangannya dan melenggang pergi. Fu Giyoksu terpaku di tempatnya. Setelah beberapa saat baru dia melangkahkan kakinya menuju keluar. Meskipun di mulut dia mengabulkan permintaan Tianti untuk membunuh Lun Wanji, tapi dalam hatinya dia sudah merencanakan bagaimana mengungsikan gadis itu ke tempat yang aman agar bayinya dapat terlahir dengan selamat dan mereka masih bisa berhubungan tanpa diketahui oleh pihak ketiga. Harimau yang buas saja tidak pernah memangsa anaknya sendiri, apalagi manusia. Meskipun hatinya sangat keji dan licik, tapi dia toh masih mempunyai peri kemanusiaan. Di dalam hatinya masih tersisa sedikit kesadaran. Sambil berjalan dia memikirkan rencananya. Akhirnya dia berhasil menemukan jalan keluar yang baik. Satu hal yang tidak disangka olehnya ialah Lun Wanji sudah mengetahui rahasianya dan meninggalkan Qianwei Piaoqiok. Lun Wanji termenung di atas tempat tidur. Hatinya gelisah memikirkan keselamatan Yan Chongtian. Sedikit banyak dia sudah dapat meraba siapa adanya Fu Giyoksu. Wajah Wan Feiyang yang ketolol-tololan melintas di depan pelupuk matanya. Dulu dia selalu mengagumi anak muda itu sebagai orang yang jujur. Sejak kedatangan Fu Giyoksu, kepercayaannya mulai luntur. Mungkinkah orang seperti Wan Feiyang sampai hati membunuh susioknya, Chi Xiong Tojin? Bagaimana kalau Fu Giyoksu yang membunuh orang tua itu? Hatinya sakit sekali, juga dibayangi ketakutan. Apa jadinya kalau yang dibayangkan semua merupakan kenyataan? Apakah benar anak yang dikandungnya ini merupakan darah daging dari seorang pembunuh berdarah dingin? 1000 pertanyaan menggelayuti pikiran Lun Wanji. Setelah mempertimbangkan bolak-balik akhirnya dia bangkit dari tempat tidurnya dan membereskan perbekalannya. Dia tidak sanggup berpikir panjang lagi. Dia merasa menyesal menuduh Wan Feiyang sebagai pembunuh. Tapi dia juga merasa tidak ada muka lagi untuk mencari anak muda itu dan menjelaskan segalanya. Nasi sudah menjadi bubur. Hanya satu hal yang dapat dilakukannya sekarang. Hatinya pun bertekad mengambil keputusan tersebut.
Sesampainya Fu Giyoksu di Qianwei Piaoqiok, hari sudah menjelang senja. Suma Hang segera menceritakan peristiwa menghilangnya Lun Wanji kepada anak muda itu. Tadinya Fu Giyoksu curiga jangan-jangan Suma Hang secara diam-diam telah menerima perintah dari Tianti untuk membunuh gadis itu. Tapi setelah dia mendengarkan dengan saksama dan menyelidiki secara teliti, kenyataannya bukan. Di dalam kamar Lun Wanji, dia menemukan sepucuk surat. Surat itulah yang dilemparkan oleh Qiang Qin dan Li Bu ke dalam kamar gadis itu. Fu Giyoksu segera sadar bahwa gadis itu sudah mengetahui rahasianya. Malah sebelum dia meninggalkan Piaoqiok tersebut bersama Yan Chongtian. Saat itu dia baru mengerti sikap Lun Wanji yang aneh tadi malam. Di atas meja hanya terdapat surat dari Qiang Qin dan Li Bu. Lun Wanji sendiri tidak meninggalkan sepatah kata pun untuk Fu Giyoksu. Anak muda itu berdiri di dalam kamar termangu-mangu. Dia seperti kehilangan sesuatu yang amat berharga bagi hidupnya. Dia sama sekali tidak dapat menerka kemana perginya Lun Wanji, tapi dia ragu apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dengan gadis itu selama hidupnya ini. Yang pasti gadis itu tentu sangat membencinya sekarang. Senja hari yang sama, Toku Hong mengajak Wan Fei yang kembali ke kantor pusat Butibun. Mengetahui kepulangan gadis itu, yang paling gembira tentu saja Kong Sun Hong. Tapi gadis itu tidak memedulikannya. Sikapnya masih dingin dan angkuh. Kong Sun Hong yang melihat Toku Hong membawa pulang Wan Fei yang merasa tidak senang, namun dia tidak berani mengatakan apa-apa. Entah mengapa, semakin memerhatikan Wan Fei yang, hatinya semakin tidak suka. Belum sempat dia menanyakan apa-apa, Toku Hong sudah menjelaskan. Dia bernama Xiao Yang. Dia pernah menolongku. Kau cari salah seorang anak buah kita dan suruh dia urus Xiao yang baik-baik. Tapi, selamanya kita belum pernah melayani tamu di sini. Tamu, sifat pemarah Toku Hong meledak lagi. Orang yang kuajak pulang apa terhitung tamu? Ada urusan apa? Aku yang tanggung jawab. Kong Sun Hong mana berani banyak bicara lagi. Kepalanya tertunduk. Seorang anggota Butibun menghampiri dengan tergesa-gesa dan melaporkan bahwa Buncu mengundang Toku Hong masuk ke dalam kamar pribadinya. Toku Hong tampak bimbang sesaat, namun akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan berjalan pergi. Baru beberapa langkah dia menolehkan kepalanya kepada Wan Fei Yang. Sebentar aku akan kembali lagi, katanya sambil tersenyum. Hati Kong Sun Hong semakin mendongkol. Dia melengos ke arah lain. Matahari mulai tenggelam. Cahayanya menyorot lewat jendela sebelah barat. Toku Buti berdiri membelakangi jendela. Seluruh wajahnya hampir tidak kelihatan karena memunggungi cahaya. Toku Hong sudah melihatnya dari luar pintu ruangan pribadi tersebut. Langkah kakinya terhenti. Hatinya angkuh dan cepat tersinggung. Dia paling tidak sanggup mendengar ocehan orang. Mengingat Toku Buti mungkin akan memakinya habis-habisan, rasanya dia sudah enggan masuk ke dalam. Dia mempertimbangkan sesaat, akhirnya mengertakkan gigi dan membalikkan tubuhnya. Baru saja dia berniat meninggalkan tempat itu, Toku Buti sudah memandang ke arahnya. Sinar matanya demikian lembut. Cahaya mentari pudar. Rambut di kepala Toku Buti yang setengahnya sudah memutih berkilauan. Walaupun dilihat dari sudut mana, dia tampak seperti orang yang penuh perasaan. Dua pasang mata saling menatap. Toku Hong tertegun. Sedangkan Toku Buti segera mengembangkan seulas senyuman. Seulas senyuman yang penuh kerinduan dan kesepian. Toku Hong mengeraskan hatinya menghampiri. Tia, sapanya dengan suara lirih. Kau sudah pulang. Toku Buti tersenyum lagi. Bagaimana rasanya bermain-main di luar sana? Lumayan, suara Toku Hong masih dingin dan datar. Kadang-kadang berjalan-jalan keluar rumah ada baiknya juga. Toku Hong tidak menyahut. Apa kau sanggup menghadapi berbagai penderitaan di luar sana? Tanya Toku Buti kembali. Apanya yang menderita? Sahut Toku Hong kurang senang. Dia menganggap Toku Buti sedang menertawakannya. Sifatmu persis dengan orang itu. Baik, nada suara Toku Buti berubah menjadi kurang sabar. Perasaan Toku Hong menjadi kurang senang seketika. Toku Buti malah tersenyum lagi. Kadang-kadang Toku Hong sendiri kurang mengerti sikap ayahnya. Dia lain kali tidak akan memarahimu lagi, dia menarik napas panjang. Anak sudah besar. Dimarahi sedikit saja langsung bertekad pergi dari rumah, dia berhenti sejenak kemudian menarik napas lagi.
Toku Hong semakin tidak tenang. Toku Buti juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya terdiam beberapa saat. Akhirnya Toku Hong juga yang membuka suara. Apakah tidak ada hal lainnya lagi? Kepala gadis itu tertunduk rendah-rendah. Toku Buti memandangnya lekat-lekat. Masih marah kepada Tia, tanyanya apa boleh buat. Toku Hong menggelengkan kepalanya. Toku Buti menghampiri dan mengelus-elus kepala gadis itu. Tahukah kau bahwa Tia sangat merindukanmu? Mendengar kata-kata itu, tanpa dapat menahan keharuan hatinya lagi Toku Hong menyusupkan kepalanya ke dalam dada Toku Buti. Kemudian dia terbatuk-batuk beberapa kali. Alis Toku Buti segera berkerut mendengar suara batuk itu. Apakah kau pernah mendapatkan luka dalam? Toku Hong menganggukkan kepalanya. Sudah hampir sembuh, sahutnya. Siapa yang turun tangan terhadapmu? Bocah Kuan Tiong Liu dari Gobi Pei itu. Nada suaranya terdengar marah. Lagi-lagi bocah itu, wajah Toku Buti menjadi kalem. Suatu hari nanti, aku akan memberi pelajaran pahit kepadanya. Kali ini untung saja ada Huishio itu yang kebetulan lewat dan menolong aku. Huishio yang mana? Ada baiknya juga. Dia tidak menyebutkan gelarnya. Tapi tampangnya aneh sekali. Tubuhnya pendek, kepalanya ada 9 lubang dan jenggotnya sudah putih semua. Apa yang dikatakan Toku Hong sebenarnya hanya meniru keterangan Wan Fei yang saja. Toku Buti mengerutkan keningnya. Mungkinkah? Siapa? Desak Toku Hong. Apa yang dilakukannya setelah berhasil menolongmu? Tanya Toku Buti kembali. Tanpa mengucapkan apa-apa langsung pergi. Kalau begitu bukan dia. Toku Buti menggelengkan kepalanya. Kongkong Huishio dari Xiao Limpei memang mempunyai tampang seperti yang kau uraikan tadi. Tapi orang ini terkenal hidung belang. Tidak mungkin dia akan melepaskanmu begitu saja. Wajah Toku Hong menjadi merah pada mendengar keterangan itu. Lalu bagaimana? Tanya Toku Buti masih penasaran. Kebetulan seorang bocah laki-laki lewat di tempat itu. Dia melihat aku terluka cukup parah. Tanpa pikir panjang lagi dia mengeluarkan obat buatan resep keluarganya dan meminumkannya padaku. Sepanjang perjalanan sampai pulang, dia pula yang merawat aku. Toku Hong tertawa. Meskipun tampangnya ketolol-tololan, tapi hatinya sangat baik. Kau membawanya pulang ke kantor pusat kita. Toku Buti mengerutkan keningnya. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia tidak mempunyai rumah tinggal lagi. Lagi pula dia sangat mengagumi Butibun kita. Oleh karena itu, akhirnya aku mengambil keputusan untuk mengajaknya pulang. Hitung-hitung sebagai balas budi atas perawatannya selama aku terluka. Toku Buti seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah keburu ditukas kembali oleh Toku Hong. Aku sudah mengujinya beberapa kali. Ilmu silatnya biasa-biasa saja. Dalam hal pengobatan dia punya minat yang cukup besar. Paling bagus kalau ditempatkan di toko obat dan klinik tabib cai. Toku Buti dia merenung. Ya, bagaimana pendapatmu itu? Aku sudah mengatakan iya kepadanya. Kalau kau sudah mengiyakan, buat apa tanya aku lagi? Toku Buti tertawa lebar. Kau lakukan saja apa yang menurutmu baik. Katakan kepadanya jangan bermalas-malasan, siapa tahu aku akan mengangkatnya sebagai murid. Mendengar kata-kata itu, Toku Hong merasa gembira demi Wan Fei Yang. Cepat ke sana. Nanti dia kebingungan, kata Toku Buti kembali. Toku Hong segera membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Tapi sampai di pintu, dia teringat sesuatu. Tia, ketika Kuan Tiong Liu melukai aku, dia baru saja membunuh 100 lebih orang-orang kita. Bocah itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tia sudah mendapat laporan tentang hal itu, wajah Toku Buti berubah kelam. Toku Hong melanjutkan langkah kakinya. Pada saat itu Wan Fei yang merasa sebal sekali. Kong Sun Hong mengajaknya ke ruangan utama. Di sana ia menanyakan segala macam. Kong Sun Hong juga menanyakan ciri-ciri Huishio yang katanya menyelamatkan Toku Hong. Malah dia bertanya dengan cara yang jauh lebih terperinci daripada Toku Buti. Wan Fei yang hanya menjawabnya dengan samar-samar. Semakin didengar, Kong Sun Hong semakin merasa entah di mana dia pernah mendengar suara Wan Fei Yang. Tapi untuk sesaat dia tidak bisa mengingatnya. Dia masih bertanya terus. Dari mana asalmu? Wan Fei yang tertegun.
Baru saja dia ingin menyahut nama sebuah tempat secara serampangan, Kong Sun Hong sudah menukasnya kembali. Rasanya aku pernah dengar nada suaramu. Hati Wan Fei yang tergetar. Kau belum menjawab pertanyaanku. Dari mana asalmu, desak Kong Sun Hong. Baru saja perkataannya selesai, Toku Hong sudah melangkah masuk dari ruangan tersebut. Wajahnya berseri-seri. Dia sudah mengatur kau bekerja di tempat tabib Cai. Dia masih berpesan agar kau jangan bermalas-malasan. Kelak mungkin dia akan mengangkatmu sebagai murid. Mari ikut aku, katanya dengan nada senang. Wan Fei yang cepat-cepat berdiri. Kong Sun Hong juga ikut berdiri. Kau belum menjawab pertanyaanku, desaknya. Wajah Toku Hong langsung berubah serius. Dia tahu bukan pesakitan. Untuk apa kau bertanya panjang lebar, bentaknya marah. Kata-kata Kong Sun Hong terhenti seketika. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Entah kenapa, dia memang selalu tidak berdaya di hadapan Toku Hong. Matanya memandang kepergian kedua orang itu. Saking kesalnya, perut Kong Sun Hong langsung menjadi mual. Biar dia sudah menguras ingatannya, dia masih tetap lupa di mana dia pernah mendengar suara Wan Fei yang. Tabib Cai disebut oleh orang-orang sekitar sana sebagai Cai Huatu. Huatu adalah seorang tabib sakti pada zaman lampau. Menurut keterangan Toku Hong, ilmu pengobatannya lumayan juga. Tapi sikapnya malah tidak terpuji sama sekali. Apalagi dia juga terkenal hidung belang dan mata duitan. Justru karena kegenitannya itu, dia pernah menyalahi beberapa partai lurus di Bulim. Akhirnya dia melarikan diri dan berlindung di bawah Panji Butibun. Dia memohon kepada Toku Buti agar menerimanya sebagai anggota. Toku Buti tahu ilmu pengobatan orang ini boleh juga. Dia juga tahu Butibun memerlukan orang semacam ini. Oleh karena itu permintaannya segera dikabulkan dan resmilah dia menjadi anggota perguruan tersebut. Setelah masuk menjadi anggota Butibun, penghasilannya semakin banyak. Tentu saja dia tidak berani terang-terangan memeras anggota Butibun yang lain apabila berobat kepadanya. Rakyat daerah itulah menjadi sasaran empuk. Apalagi terhadap Toku Hong, hormatnya bukan kepalang. Usianya masih belum terlalu tinggi. Baru memasuki kepala 4. Tentu saja dia masih ingin hidup lebih lama lagi. Oleh sebab itu juga pada penampilan luarnya dia selalu mematuhi semua peraturan yang berlaku di Butibun. Sedangkan Wan Fei yang dibawa oleh Toku Hong, tentu saja dia tidak berani banyak bertanya atau menolak. Dia langsung menerima anak muda itu. Bahkan dia tidak mengizinkan Wan Fei yang melakukan pekerjaan kasar. Diam-diam dalam hatinya dia berpikir jangan-jangan anak muda itu diutus sebagai mata-mata untuk menyelidiki gerak-geriknya. Wan Fei yang ditugaskan mencatat nama-nama pasien. Kadang-kadang menimbang takaran obat atau menemaninya ke kota untuk membeli persediaan obat yang sudah hampir habis. Apabila dia membeli obat-obatan seharga 100 tahil, paling tidak dia mencatut 20 tahil untuk masuk ke kantongnya sendiri. Wan Fei yang juga kebagian tidak sedikit. Hal ini dilakukannya karena dia takut Wan Fei yang adalah bawahan Toku Hong. Seandainya dia membagi sedikit keuntungan kepada anak muda itu, mungkin dia tidak akan menceritakan apa-apa kepada Toku Hong meskipun dia melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sebetulnya Wan Fei yang juga tidak peduli. Sayangnya tabib Cai tidak tahu. Yang paling menarik perhatian Wan Fei yang adalah racikan obat-obatan dan nama pasien serta penyakit yang mereka derita. Setiap kali anggota Butibun berobat kepada tabib Cai, orang itu pasti menyimpan arsipnya di dalam lemari besar. Wan Fei yang berminat membongkar arsip tersebut. Maka setiap hari, apabila tidak banyak pekerjaan, dia pun pura-pura membersihkan semua perabotan dan membereskan surat atau resep-resep yang tidak terpakai lagi lalu ditumpukan menjadi satu. Dengan demikian, tabib Cai sama sekali tidak curiga. Hanya sayangnya, meskipun dia sudah membongkar sampai capek, dia tidak berhasil menemukan apa yang dicarinya. Orang yang mempunyai shisen memang banyak juga. Tapi tidak ada satupun yang bernama Sen Mencing. Dia tidak putus asa. Sekarang dia mulai memerhatikan setiap pasien yang datang. Setelah memerhatikan kurang lebih 1 bulan, akhirnya dia menemukan seorang dayang yang aneh. Dayang itu bernama Goatngo. Pernah 1 kali dia datang untuk mengambil obat. Wan Fei yang biasa mencatat nama pasien dan apa penyakitnya.
Dia malah dihalangi oleh tabib Chai dan ditertawakan oleh Dayang itu yang mengatakan bahwa dia tidak tahu aturan. Setelah itu tabib Chai mengantar Goatmo sampai di luar toko. Sekembalinya ke dalam orang itu masih berpesan kepadanya, apabila Goatmo datang lagi kelak, seberapa banyak saja obat yang dimintanya, Wan Fei yang harus memberikan dan tidak perlu dicatat. Wan Fei yang berusaha mendesaknya dengan berbagai pertanyaan, tapi tabib Chai tidak memberi penjelasan. Dia hanya menoleh kepada Wan Fei yang dan berkata, "Semakin sedikit urusan Butibun yang kau ketahui, semakin baik untuk dirimu sendiri. Jangan mencampuri urusan orang lain." Meskipun di mulut Wan Fei yang mengiyakan, tapi hatinya mempunyai pikiran yang lain. Sedangkan mengenai main gilanya tabib Chai dengan Su Semko, dia pura-pura tidak melihatnya. Sepatah kata pun dia tidak menyebarkan kepada orang lain. Su Semko sebetulnya merupakan selir kesayangan salah satu Huhoat Butibun, yaitu Qian Bin Hut. Seandainya Qian Bin Hut sampai mengetahui peristiwa ini, rasanya nyawa tabib Chai tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Tabib Chai sendiri bukannya tidak tahu sampai di mana kelihayan Qian Bin Hut. Oleh karena itu, dia selalu menggunakan kesempatan tatkala Su Semko turun ke kota membeli bedak ataupun gincu. Di saat itulah mereka mengadakan pertemuan rahasia di salah satu penginapan setempat. Perasaan Qian Bin Hut selalu sukar diraba. Apalagi ketika dia ingin membunuh seseorang. Namun dalam keadaan apapun, wajahnya selalu tersenyum. Entah berapa banyak orang yang mati penasaran di bawah senyumannya. Maka dari itu juga, banyak orang yang menyebutnya Xiao Li Jantu, di dalam tawa tersimpan golok. Tentu saja sebutan ini hanya diucapkan di belakangnya. Meskipun hatinya kejam dan tampangnya garang, tapi dia paling patuh terhadap kaum perempuan. Dia sama sekali tidak menduga kalau selirnya akan mengkhianatinya. Wan Fei yang belum lama di tempat itu saja sudah dapat meraba hubungan istimewa antara tabib Chai dengan Su Semko. Tapi Qian Bin Hut tidak tahu sama sekali. Tabib Chai Huatu tentu sudah menyadari kelemahan ini. Dia juga tidak berani sembrono. Tindakannya selalu hati-hati. Kalau bukan Wan Fei yang demikian teliti, tentu sampai saat ini dia juga tidak mengetahuinya. Namun kalau dibandingkan dengan ketajaman telinga dan keawasan mata manusia tanpa wajah, Wan Fei yang masih belum nempil seujung kukunya. Dia mendapat perintah untuk menyuap beberapa anggota Butibun sebagai mata-mata. Bukan saja dia tahu hubungan antara tabib Chai dengan Su Semko, dia juga tahu bahwa Wan Fei yang sudah menyelundup ke dalam Butibun. Dia langsung mengambil tindakan. Pertama-tama dia menangkap basah tabib Chai yang sedang mengadakan pertemuan dengan Su Semko di sebuah penginapan. Di bawah ancamannya, tabib Chai diharuskan menandatangani perjanjian sebagai mata-mata Xiao Yao dan mengawasi gerak-gerak Wan Fei yang. Karena bersalah, kedua orang itu terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Manusia tanpa wajah menanyakan dengan saksama bagaimana caranya Wan Fei yang bisa masuk ke dalam Butibun. Tapi dia tidak menceritakan asal-usul anak muda itu sedikit pun. Terhadap cara Wan Fei yang menyelundup ke dalam Butibun, manusia tanpa wajah menaruh perhatian yang besar. Dia tidak menanyakan apa-apa lagi kepada tabib Chai dan dia juga tidak mengganggu-gugat kedudukan Wan Fei yang. Dia tidak ingin Wan Fei yang tahu bahwa gerak-geriknya sudah diperhatikan oleh orang Xiao Yao Kok. Tapi manusia tanpa wajah segera mengirim surat lewat merpati pos ke Xiao Yao Kok dan Butong San. Tapi dia tidak menceritakan asal-usul anak muda itu sedikit pun. Sedangkan di pihak Wan Fei yang sendiri, dia sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sudah di depan mata. Di pihak lain, Kong Sun Hong juga mulai mengawasi Wan Fei yang. Dia masih penasaran, di mana sudah pernah mendengar suara anak muda itu. Sedangkan kecurigaan Kong Sun Hong sejak semula sudah dapat diduga oleh Wan Fei yang. Tapi dia tenang-tenang saja. Tindakannya semakin berhati-hati. Sebisa mungkin dia menghindari pertemuan dengan Kong Sun Hong. Dan setiap kali menjawab pertanyaan Kong Sun Hong, dia jauh lebih berhati-hati lagi. Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.